Oke, sekarang kita akan lanjut dengan modul yang ke-7 di bagian video pertama. Di sini kita akan membuat validasi data lanjutan. Jadi kita akan membuat validasi data di bagian transaksi. Jadi seperti di sini kami tidak connect dengan internet, jadi dia seperti ini. Dan di sini jika diuraian, jika sudah belum tersimpan secara permanen, maka datanya itu bisa diubah. Contohnya kita bisa mengubah data yang ini. Nah, di sini kita akan membuat validasi di bagian tanggal terima dan juga nama pelanggan. Jadi dia akan, setelah data transaksinya disimpan, maka yang tidak bisa diubah itu adalah tanggal terima dan juga nama pelanggan. Itu. Jadi kita masuk di update transaksi, kemudian di sini kita ketikkan scriptnya seperti ini, variabel ID transaksi, variabel ID transaksi sama dengan variabel D dalam kurung ID transaksi, kemudian bawahnya variabel data sama dengan jadi scriptnya ini kita ambil dari, untuk mempercepat kita ambil script yang ada di transaksi.php. Jadi kita ambil scriptnya yang ini, kemudian kita letakkan di update transaksi di sini. Oke, jadi scriptnya seperti ini. Jadi jika nilainya sama dengan 1, maka dia akan mengupdate tanggal serah, petugas serah, dan juga status catatan dan new. Seperti itu. Jadi jika datanya sudah disimpan permanen, maka dia akan mengupdate data-data yang tadi kita sebutkan. Dan jika statusnya sudah selesai, maka datanya tidak bisa diubah. Jadi di sini coba kita tambahkan satu
satu data baru. Sekarang coba kita simpan, kita ganti uraiannya yang ini, kita simpan permanen, kemudian kita cek data apakah bisa disimpan, datanya bisa disimpan atau tidak. Jadi ini sudah simpan permanen, kemudian kita kembali ke, nah di sini tadi data yang ke 3, sini coba kita ubah. Nah di sini nama, tanggal terima, dan juga petugas, nama petugas terima dan nama pelanggannya ini sudah tidak bisa diganti atau diubah karena datanya sudah disimpan permanen. Jadi yang bisa diubah itu hanya tanggal serah, catatan NIK, dan juga statusnya diterima. Jadi jika statusnya itu kita ganti sudah selesai, maka datanya di sini juga tidak bisa diambil. Coba kita ubah yang bagian catatan. Sudah selesai. Dicuci. Ini teman-teman coba juga simpan. Nah di sini catatannya sudah, statusnya apakah sudah selesai dicuci dan siap diambil. Oh salah, di sini ada salah penempatan. Jadi harusnya tuh pelanggan catatan dengan tanggal catatan dan tanggal dari catatan NIK dan juga status itu terbalik. Jadi di sini coba kita cek, harusnya kan catatannya itu yang kembali ke sini. Coba kita cek di script. Catatan NIK dan status coba kita ubah yang kita ganti. Di sini kita selesai. Catatannya nah di sini terbalik. Catatan NIK dan juga status ini terbalik ya. Kita harus perbaiki dulu di script transaksi di bagian update data. Catatan NIK status tanggal terima petugas penerima, tanggal ambil petugas menemukan, pelanggan catatan NIK dan status.
Jadi sini hanya di bagian data yang ini yang ini tidak bisa dihapus juga data ini. Jadi sudah diterima hasilnya diperiksa itu selanjutnya. Sip diambil. Ini yang datanya terbalik di bagian sini. Juga ulangi, datanya sudah datanya sudah disimpan secara permanen, jadi datanya tidak bisa dihapus. Coba kita tambahkan satu data baru, tanggal 2 telah penerima, jadi tanggal ini kita taruh penyimpanan. Ini 3477 statusnya diterima. Nah, di sini datanya tersusun secara rapi. Di sini ini kita kasih kosong dulu. Lalu kita simpan ini list. Nah, kalau kita rubah, maka nanti dia datanya terbalik dari catatan ke NIK. Kelihatan menjadi NIK menjadi status, dan status menjadi catatan. Jadi kita lihat kembali di bagian transaksi, mungkin di update transaksi. Jadi di sini sudah kembali normal, jadi sudah kembali sudah bisa digunakan karena datanya sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi catatannya sudah betul, juga sudah, statusnya juga sudah. Sekarang kita akan melanjutkan dengan validasi data di bagian tanggal ambil. Jadi tanggal ambilnya ini tidak boleh muncul dulu sebelum tanggal barangnya diambil. Jadi kita ke data transaksi,
di bagian sini kita akan menambahkan scriptnya di sini. Oke, jadi di bagian tanggal serah ini kita akan menambahkan scriptnya di sini. Kita menggunakan if dalam kurung variabel d tanggal serah kembali sama dengan lalu maka jadi scriptnya seperti ini. Kita menambahkan di bagian tanggal serah ini scriptnya seperti ini. Kemudian kita coba kita Ctrl S untuk kirikan dan kita cek. Kita tambahkan satu data untuk data yang statusnya itu masih statusnya kita ambil gunakan diterima, dan sini kita isi tanggal ambilnya, kita kasih di sini ada kesalahan di bagian tanggal ambil dan juga tanggal terima, karena di sini tanggal terimanya itu 24, sedangkan tanggal ambilnya juga 24 di bawahnya juga begitu. Jadi di sini ada kesalahan di bagian tanggal, baik itu tanggal terima maupun tanggal ambil. Jadi di sini masih bisa dirubah karena datanya belum disimpan lagi. Karena di sini uraiannya juga di data transaksi belum ada data transaksi yang disimpan. Seperti itu. Oke, jadi karena di sini di bagian
uraian yang di data yang masih kosong itu kan di sini datanya belum ada tapi sudah ada tombol permanen, jadi kita akan menggunakan tombol untuk simpan permanennya ini sehingga jika datanya sudah ditambahkan baru ada simpan permanen. Jadi kita tambahkan script yang ini. Jadi jika variabel jt ini lebih besar dari 0, maka dia akan menampilkan tombol untuk simpan permanen. Tapi jika nilai dari variabel jt ini 0, maka dia tidak menampilkan tombol untuk simpan permanen. Jadi scriptnya seperti ini, coba kita save lalu kita jalankan. Nah, di sini tombol simpannya itu akan hilang. Jadi saat kita menambahkan jenis cucian dan juga barang, baru tombol simpan permanennya itu muncul. Ini coba kita pakai spray, beratnya itu 150. Nah, di sini baru muncul tombol untuk simpan permanen seperti itu. Jadi saat datanya dihapus, maka tombol untuk simpan permanen ini juga hilang karena datanya masih kosong, jadi tidak perlu ada dan tidak perlu simpan permanen seperti itu.